Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi teman-teman. Ya, ketemu lagi dengan saya Om Robson di channel Ruang Tentor ini. Nah, pada video kali ini kembali kita melanjutkan ya pembahasan soal-soal TKA Matematika SMA sederajat untuk tahun ini ya. Di video kali ini kita akan membahas soal-soal yang berkaitan dengan barisan dan deret. Ada buku yang kami tawarkan ya teman-teman, buku Master TKA Matematika untuk persiapan menghadapi TKA tahun ini ya. Isi dari bonus ini tentunya adalah yang pertama ringkasan materi, kemudian ada pembahasan soal-soal asli TKA tahun kemarin 2025, kemudian soal-soal prediksi tentunya diikuti dengan pembahasan secara lengkap serta soal-soal latihan. Biayanya cuma 155.400 teman-teman, boleh pesan di nomor WA yang ada di sini. Nah, nanti kalau teman semua sudah pegang buku ini, maka kita akan masukkan ke kelas premium ya, kelas khusus. Kemudian kita akan melakukan pemantapan via Zoom ya, 12 sampai 18 kali pertemuan. Belajarnya malam, jam 7 malam dimulai. Dan teman-teman semua yang berhalangan ikut itu boleh disimak ulang dari rekaman Zoom-nya ya. Isi dari buku ini mencakup matematika wajib dengan matematika minat, 18 bab, teman-teman ya. Rincian subbab, bab dan subbabnya ada di sini. Kemudian untuk tampilan cover dari buku ini, silakan ya teman-teman. Di sini ada beberapa testimoni yang bisa dilihat. Baik, kita masuk ke soal nomor 1. Nomor 1 ini merupakan soal asli yang muncul di tahun 2025. Teman-teman, coba dipahami dulu soalnya, silakan. Ya, tidak usah khawatir teman-teman ya. Misalkan kalau kita sudah lupa rumus-rumusnya, nanti kita ingatkan lagi ya. Misalkan kalau rumusnya barisan dan deret aritmetika atau geometri, nanti kita cantumkan di setiap pembahasan. Coba dilihat ya. Dalam sebuah konser musik, panitia menata lampu sorot LED di setiap deretan panggung agar tampak membentuk pola gradasi cahaya yang indah. Pada deret lampu paling depan, ya, ini dipasang 280 buah lampu, kemudian sedangkan pada deret kedua, di barisan kedua ya, itu dipasang 370 buah lampu. Nah, kemudian setiap deret berikutnya memiliki penambahan jumlah lampu yang sama seperti sebelumnya, ya. Nah, jika pola tersebut berlanjut sampai deret ke-9 atau baris ke-9, maka banyaknya lampu yang terpasang pada deret ke-7 adalah berapa buah, ya. Karena ini ada deretan-deretan bilangan, maka sudah pasti ini adalah soal pola bilangan atau barisan dan deret. Ya, cuma pertanyaan yang muncul adalah ini barisan dan deret aritmetika atau geometri, karena biasanya ada dua jenis pola bilangan, barisan dan deret yang kita ketahui ya pada umumnya, yaitu barisan dan deret aritmetika dengan geometri. Lalu di sini aritmetika atau geometri, kita perhatikan ada di sini yang kita perlu tandai, terjadi penambahan jumlah lampu yang sama. Ada kata penambahan atau pengurangan. Penambahan dengan angka yang sama atau pengurangan dengan angka yang sama, maka itu sudah pasti adalah barisan dan deret aritmetika, guys ya. Kalau geometri itu rasio, biasanya dibahasakan dengan rasio atau perkalian. Bisa dipahami, teman-teman? Bisa ya. Nah, kalau sudah kita paham, kita tulis dulu apa yang diketahui. Barisan yang paling depan katakanlah U1 ya. Nah, karena ada barisan dan deret terkenal dengan U1, U2, U3, seterusnya sampai UN. U1-nya itu 280 ya, yang terdepan. Kemudian pada deret berikutnya, deret kedua, katakanlah U2, itu sama dengan 370. Yang ditanyakan di sini adalah banyaknya lampu yang terpasang pada deret ke-7. Berarti U7 sama dengan berapa lampu. Nah, kita ingatkan dulu ya rumus-rumus penting untuk barisan dan deret aritmetika. Yang pertama tentunya adalah bedanya ya. Rumusnya itu U2 dikurangi dengan U1. Kemudian ada rumus UN. Rumusnya adalah A ditambah dengan N dikurang 1 dikali B. U1 itu sama saja dengan A ya. Nah, kemudian untuk menentukan SN itu rumusnya ada dua ya. Yang biasa kita gunakan adalah N per 2, kemudian 2A ditambah dengan N dikurang 1 dikali B. Ya, ada juga rumus SN-nya seperti ini. Sama dengan N per 2, A ditambah dengan UN. Tergantung apa yang diketahui di soal. Kalau diketahui di soal itu A dengan B,
maka rumus yang ini digunakan. Tapi kalau misalkan diketahui suku pertama dan suku terakhir, maka yang digunakan adalah rumus yang kedua. Bisa dipahami ya? Nah, ini karena U7 yang dicari, berarti kita hanya menggunakan rumus UN. Ingat, UN ini rumusnya A tambah N kurang 1 dikali B. Jadi kalau misalkan U7, jadi kalau U7 di sini sama dengan A ditambah dengan N dikurang 1 ya. 7 dikurang 1 dapatnya 6B. Bisa dipahami sampai di sini ya teman-teman? Nah, ini kita bisa langsung masukkan saja ya. A-nya itu suku pertamanya 280 ditambah dengan 6 kali. Bedanya berapa? Ini kita perkurangkan 370 dikurangi 280 dapatnya 990. Ya. Ini 280 ditambah dengan 6 kali 90 dapatnya 540. 280 tambah 540 dapatnya 820. Cukup simpel ya soal TKA tahun kemarin itu. Tapi teman nanti kita perlu waspada ya. Makanya kita di sini bahas beberapa tingkat kesulitan mulai dari yang paling mudah sampai yang paling agak menantang ya. Baik, bisa dipahami sampai di sini? Kalau sudah, kita boleh lanjut ke soal nomor 2. Coba teman-teman pahami dulu soalnya. Ya, diperhatikan soalnya ya untuk nomor 2. Nah, di sini soalnya Farisa adalah seorang petani yang ulet. Ia mencoba membudidayakan tanaman kangkung untuk memenuhi permintaan pasar yang semakin meningkat. Hasil panennya ini setiap hari disajikan pada gambar berikut ya. Ini diagram batang. Berdasarkan informasi tersebut, berikan tanda centang pada kolom benar atau salah untuk setiap pernyataan yang berikut. Coba kita perhatikan dulu ya untuk diagram batangnya. Lahan pertama di sini di tanggal 1 28, kemudian di tanggal kedua 56, di tanggal ketiga 112. Ya, cara bacanya seperti itu. Kemudian di lahan kedua di tanggal 1 itu 25, di tanggal kedua 75, tanggal ketiga 225, di lahan ketiga tanggal 1 16, tanggal kedua 24 dan tanggal ketiga 36, begitupun seterusnya sampai di lahan keempat. Ya. Yang pertama di sini adalah hasil panen kangkung di tanggal 4, pada lahan 1 adalah 224 ikat. Ini penerapan pola bilangan lagi, penerapan barisan dan deret. Kenapa? Karena ada angka yang berjajar. Cuma kita tidak tahu ya bahwa apakah ini aritmetika atau geometri. Jadi perlu kita perhatikan pola bilangan untuk setiap lahannya. Di lahan pertama di sini, kalau kita perhatikan ya, lahan 1 ini angka-angkanya adalah 28, kemudian 56 dengan 112. Ya. Kira-kira ini aritmetika atau geometri? Kalau selisihnya sama, berarti dia aritmetika. Kalau hasil baginya sama, itu geometri. Ternyata ini yang tepat adalah hasil baginya sama. Karena 56 dibagi 28, itu dapatnya 2. Kemudian 112 dibagi 56, itu dapatnya 2 juga. Gitu ya. Nah, kalau selisihnya kan tidak sama. Nah, ingat kembali kalau geometri, ciri khasnya geometri itu adalah dikenal dengan rasio atau yang biasa disingkat dengan R. Rumusnya U2 per U1. Bisa dipahami ya, teman? Ini tanggal 1, kemudian tanggal kedua, tanggal ketiga. Di tanggal 4 ini berarti untuk mendapatkan tanggal 4, kebalikannya ya, kalau maju itu dikali 2 saja. Nah, berarti kalau 112 dikali 2, dapatnya 224. Nah, berarti pernyataan ini benar. Bisa dipahami teman-teman ya? Ini 224 di tanggal keempat. Kemudian, hasil panen kangkung di tanggal 5 pada lahan ketiga adalah 72 ikat. Nah, kalau kita lihat di sini, pertamanya itu 16, di tanggal 1, di tanggal 2, 24, di tanggal ketiga 36. Ini barisan aritmetika atau geometri? Ya, tepatnya ini adalah geometri lagi. Rasionya itu adalah 24 per 16. Dapatnya 3. Sederhanakan ya. Masing-masing bagi 8. Ya, ini dapatnya 3 per
3/2. Berarti ini juga dapatnya 3/2 ya. 36/24. Coba kita tes dulu. Masing-masing bagi 12. Ini 3. 24 dibagi 12 dapatnya 2. Jadi ini sama ya. Nah, untuk mendapatkan di tanggal keempat, itu tinggal dikali 3/2. Coba ya, kita hitung. 36 dikali 3/2. 36 dibagi 2, 18. 18 dikali 3, 50. 54. Kemudian di tanggal kelima, dikali 3/2 lagi. 54 bagi 2, 27. 27 kali 3, 80. 81. Ya, tanggal 1, 2, 3, 4, 5. 81 ini salah. Nah, kemudian selisih hasil panen kangkung tanggal 4 pada lahan 1 dan lahan 3. Ya, ini tadi di tanggal 4-nya dapat 54. Berarti tinggal diperkurangkan ya. 224 dikurangi 54. Ini 0. 22 kurang 5 dapatnya 17. 170 pernyataan ini juga benar. Ya, semoga bisa dipahami ya untuk nomor 2. Next, nomor 3, silakan. Ya, pada tahun 2024 populasi kambing di kota A adalah 3.950 ekor dan di kota B adalah 700 ekor. Setiap bulan terjadi peningkatan populasi kambing 30 ekor di kota A dan 15 ekor kambing di kota B. Pada saat populasi kambing di kota A 5 kali populasi di kota B, maka populasi kambing di kota A adalah berapa ekor? Ini kita bisa buatkan persamaan seperti ini, ya. Ini kota A sama dengan awalnya itu adalah 3.950 ditambah ya, karena bertambah terus, penambahannya adalah 30 ekor ya per bulan. Jadi bisa ditulis 30x. X-nya ini adalah bulan ya. Nah, kemudian untuk kota B dengan cara yang sama, ini 700 ditambah dengan penambahannya adalah 15x ya. X-nya ini adalah kita nggak tahu ya X-nya ini berapa bulan, karena itu nanti yang kita cari. Nah, cara carinya X itu bagaimana? Ini kita lihat pada saat populasi di kambing di kota A itu sama dengan 5 kali populasi di kota B, bisa dituliskan seperti ini. Nah, kemudian A dengan B-nya ini kita langsung masukkan ke persamaan yang di sini. A-nya diganti dengan 3950 ditambah dengan 30x sama dengan 5 kali 700 ditambah dengan 15x. Nah, tinggal kita selesaikan baik-baik ini secara kekeluargaan. Ini 3950 ditambah dengan 30x. 5 kali 700 dapatnya 3500 ditambah 5 kali 15, 75x. Dikumpulkan yang sejenis ya. Ini boleh dipindahkan ke kanan, ke kiri ya. 3950 dikurangi 3500 dapatnya 450. 75x ini dipindahkan ke kanan. 75 dikurangi 30, 45x. Jadi x-nya 450 dibagi 45, dapatnya 10 ya. Nah, sekarang 10 ini kita masukkan ke yang ditanyakan, populasi kambing di kota A, berarti yang di atas. Kita ganti x-nya dengan 10 ya. Jadi kota A ini 3950 ditambah dengan 30 dikali x. Ini 3950 ditambah dengan 30 kali 10, 300. Berarti ini 4250 ya. Jawabannya Charlie. Apa bisa dipahami teman? Ya, semoga bisa ya. Kita lanjut ke soal nomor 4. Silakan.
Ya, soalnya Summer Olympics di sini diselenggarakan setiap 4 tahun sekali. Dimulai dari tahun 2016 ya. Berikan tanda centang pada kotak di samping pernyataan berikut ini yang benar. Nah, ini karena penyelenggaraannya setiap 4 tahun sekali. Jadi kalau misalkan ya, yang pertama itu diadakan 2016, berarti pelaksanaan berikutnya adalah 2020 ya, karena 4 tahun sekali. Nanti ditambah 4 lagi. Kemudian di penyelenggaraan berikutnya adalah 2024, 2028, dan seterusnya ya, sampai negara api menyerang. Nah, di sini katakanlah ini sebagai U1-nya karena dia pertama kali diadakan ya. Nah, yang berikutnya di sini, yang pertama rumus yang menunjukkan tahun diselenggarakan Summer Olympics ini adalah UN sama dengan 4N ditambah dengan 2016. Ini merupakan deret atau barisan aritmetika ya, karena dia berselisih 4, selisihnya sama. Berarti kalau kita mau menentukan rumus UN-nya, itu sama dengan A ditambah dengan N dikurang 1 dikali B. A-nya suku pertama 2016 ditambah dengan N dikurang 1 dikali 4 ya, karena selisihnya 4. Ini 2016 ditambah, ini kita kali ke dalam. N dikali 4, 4N, ini dikurang 4. Berarti dapat rumus UN-nya sama dengan 2016 dikurangi 4, 2012 ditambah dengan 4N. Ini pernyataannya salah ya, karena tidak sama dengan 2012. Yang berikutnya, jika Summer Olympics di tahun 2016 adalah yang pertama. Oke, betul. Maka Summer Olympics yang ke-10 diselenggarakan pada tahun 2052. Coba kita cek. U10-nya ini apakah sama dengan 2052? Coba ya. U10 sama dengan A ditambah dengan 9B. Ya, karena rumus UN-nya N dikurang 1. 10 kurang 1 dapatnya 9. A-nya 2016 ditambah dengan 9 dikali bedanya 4. 2016, 9 dikali 4, 36 ya. 2016 tambah 36, dapatnya 2052. Betul atau betul? Ah, ini betul ya. Yang ketiga, pada tahun 2108 diselenggarakan Summer Olympics yang ke-24. Mirip-mirip dengan pernyataan kedua, sama saja ya. Coba kita cek apakah U24 sama dengan 2108. Oke, kita coba lihat. Nah, atau bisa dibalik pertanyaannya. Apakah 2108 itu merupakan N-nya 24? Itu bebas saja ya, teman. Nah, coba kita lihat. U24 sama dengan A ditambah dengan 23B. Ya, karena 24 dikurang 1, 23. A-nya 2016 ditambah dengan 23 dikali 4. 2016 ditambah dengan 23 dikali 4, 3 kali 4, 12, 2 kali 4, 8, tambah 1, 9. 92. 2016 tambah 92, ini coba kita coret-coret. 8, ini 0, 1, 2. 2108. Nah, ini sesuai. Ya, berarti pernyataan ini juga benar. Ya, bisa dipahami teman-teman? Bisa ya? Next, nomor 5, silakan. Ya, ini termasuk barisan dan deret apa? Aritmetika atau geometri? Ya, betul, ini aritmetika ya. Nah, di sini soalnya Suratman sedang menanam bambu dengan susunan yang menyerupai bentuk trapesium. Pada baris terdepan, katakanlah U1, itu sama dengan 35 bambu. Di baris kedua ada 31. Dan di baris ketiga terdapat 27 bambu. Ya. Nah, pola bambu yang ditanam konsisten, tetap sama ya. Nah, berdasarkan informasi tersebut, berikan tanda centang pada kolom benar atau salah. Ini merupakan aritmetika karena selisihnya sama. 31 dengan 35 dikurang 4, kemudian 27 ke 31 dikurang 4 juga. Berarti untuk menentukan rumus UN-nya, ya, ini sama dengan A tambah N dikurang 1B, nanti B-nya tuh minus. Karena 31 dikurang 35 minus 4.
Banyaknya bambu yang ditanam pada baris ke-6, U6 ya. Itu sama dengan A ditambah dengan 5B. A-nya suku pertama 35 ditambah dengan 5 kali B-nya minus 4. Ini 35. 5 dikali minus 4 minus 20. 35 dikurang 20 dapatnya 15. Ya. Ini tidak sama. Jawabannya salah. Nah, kemudian yang berikutnya banyaknya bambu yang ditanam pada baris terakhir adalah 3 bambu. Cuma kita tidak tahu ya berapa baris yang ditanam. Katakanlah kita misalkan UN saja, UN-nya itu sama dengan 3, atau suku terakhir atau baris terakhir dari bambu ini yang ditanam adalah 3 bambu ya. Jadi UN sama dengan 3. Ini A tambah N dikurang 1 dikali B sama dengan 3. A-nya itu 35 ditambah dengan N-nya kita cari dulu ya. Bedanya minus 4. Ini 35, N dikali minus 4, minus 4N. Minus 1 dikali minus 4, positif 4 sama dengan 3. Ini minus 4N sama dengan 35 tambah 4 itu kan 39 ya. Pindah ruas ke kanan, jadi kurang. 3 dikurang 39. Minus 4N sama dengan minus 36. Ya, minusnya habis. Jadi N-nya 36 dibagi 4 dapatnya 9. Ya, ini kita asumsikan benar. Kemudian untuk dua pernyataan terakhir kita jadikan sebagai oleh-oleh ya. Ini jumlah bambu yang ditanam pada baris terdepan dan baris kelima adalah 54 bambu. Teman-teman nanti cari ya. U1 ditambah dengan U5 apakah sama dengan 54? Kemudian yang pernyataan keempat adalah jumlah bambu yang ditanam seluruhnya ya. Adalah 171 bambu. Rumus yang digunakan adalah S9, SN. N-nya kan 9. Nanti coba-coba teman-teman semua kerja dulu. Di kesempatan berikutnya kemudian kita berikan pembahasan.